Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa beribadah, kita masih bisa mencari ilmu. Untuk materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu tentang waktu-waktu sholat fardu. Tentunya kita sudah mengetahui bahwa sholat yang fardu itu ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama sholat subuh itu 2 rakaat, kemudian sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar itu 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Biasanya waktu awal masuk waktu sholat itu ditandai dengan adzan. Tapi pernahkah kita berpikir ketika tidak ada adzan atau ketika kita dalam kondisi berkemah ataupun jalan-jalan di mana tidak terdengar adzan, ya. Bagaimana sih cara menentukan waktu-waktu dari sholat itu? Nah, untuk kali ini kita akan belajar bersama tentang cara menentukan sholat-sholat fardu waktunya dengan menggunakan melihat ke arah atau melihat matahari. Yang pertama adalah waktu awal sholat subuh. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa waktu awal sholat subuh juga berbarengan dengan waktu akhir dari sholat isya. Meskipun ada yang berpendapat lain bahwa waktu sholat isya itu berakhir ketika sepertiga malam. Namun saya mengambil pendapat yang pertama di mana waktu awal dari sholat subuh berbarengan dengan waktu sholat isya. Waktu akhir sholat isya. Kapan terjadinya waktu awal sholat subuh? Batasnya apa sih? Jadi batas dari awal waktu sholat subuh atau akhir sholat isya ialah ketika terbitnya fajar shodiqnya. Apa itu fajar shodiq? Fajar shodiq itu adalah tanda atau warna kemerah-merahan ya, yang berada di ufuk timur, tempat terbitnya matahari. Jadi yang baru muncul adalah warnanya saja, jadi belum sempat ada matahari yang terbit. Nah, itu adalah awal dari sholat subuh dan termasuk juga waktu akhir sholat isya. Sampai kapan sholat subuh itu ada waktunya? Kapan kita melaksanakan sholat subuh batasnya? Nah, yang kedua adalah akhirnya, waktu akhir sholat subuh. Waktu berakhirnya sholat subuh ialah ketika matahari sudah muncul di ufuk timur. Terbitnya matahari sebagai penanda akhir dari waktu sholat subuh. Nah, waktu sholat subuh ini termasuk singkat dan ketika sudah muncul matahari maka tidak berlaku lagi sholat subuh. Demikian. Selanjutnya waktu sholat duhur. Awal dari sholat duhur adalah batas awalnya ya, ketika matahari tergelincir di arah barat atau biasa disebut waktu zawal. Waktu zawal itu ketika matahari sudah bergerak ke arah barat. Jadi kalau kita lihat bayangan di bawah benda biasanya itu bayangannya sudah mulai geser ke arah timur. Jadi tidak berada di bawah persis dari benda tersebut, tapi bayangan bendanya itu sudah bergeser ke arah timur. Di posisi matahari tidak pas di atas kepala dari si benda atau kepalanya kita ketika berdiri di lapangan. Kemudian batas akhir dari waktu sholat duhur bertepatan dengan awal dari sholat asar ya. Kapan itu batas akhirnya dari sholat duhur? Yaitu ketika matahari sudah mulai condong ke arah barat ya. Jadi kita mengamati dengan cara apa? Dengan bayangan benda itu panjangnya sama dengan tinggi benda. Contoh ketika saya berdiri di tengah lapangan, kemudian untuk menentukan waktu asar, tinggi saya itu sekitar 160 cm. Maka ketika bayangan benda atau bayangan saya ini condong ke arah timur, kemudian panjangnya sama dengan tinggi saya, perkiraan ya, tidak harus kita pakai meteran atau gimana, maka ketika panjangnya sudah sama dengan tinggi badan saya, maka berakhirlah waktu sholat duhur dan beralih menjadi waktu awal sholat asar. Kalau melewati itu maka sholat duhur tidak termasuk sholat duhur, tapi waktunya sudah menjadi sholat asar. Selanjutnya waktu sholat asar yang terakhir, dalam artian batas akhir dari melaksanakan sholat asar itu bertepatan dengan waktu awal sholat maghrib. Kapan itu? Yaitu terbenamnya matahari di ufuk barat.
Yang dimaksud di sini adalah ketika matahari sudah tidak nampak ya, sudah tidak nampak bulatannya, maka itu merupakan waktu akhir dari sholat asar, sudah menjadi waktu awal sholat maghrib. Nah, sholat maghrib ini termasuk waktu yang sangat singkat ya, karena batas awalnya tadi mulai terbenamnya matahari dan batas akhirnya kapan? Yaitu ketika langit-langit atau merah-merah yang berada di ufuk barat, warna-warna merah atau orange itu ya di mega itu, di awan-awan di barat itu sudah mulai menghilang. Jadi ketika matahari terbenam biasanya langit berwarna merah di barat. Nah, ketika langit yang berwarna merah itu hilang, sudah hilang warna merahnya menjadi gelap, maka waktu sholat maghrib selesai, digantikan dengan waktu sholat isya. Nah, di sini kita kembali lagi ke awal, waktu sholat isya itu lebih panjang dari yang lain ya. Jadi pendapat pertama mengatakan waktu awal sholat isya itu ketika hilangnya mega merah di ufuk barat setelah terbenamnya matahari, dan akhirnya adalah ketika waktu awal sholat subuh atau terbitnya fajar shodiq. Nah, bagaimana kalau ternyata tidak muncul matahari waktu itu? Maka kita bisa menggunakan kebiasaan ya. Contoh biasanya perkiraan sebelum hari-hari sebelumnya, perkiraan jamnya berapa. Jadi kita diperbolehkan untuk beristirahat. Dan ketika ternyata kita sudah melalui waktu tersebut dan belum melaksanakan sholat karena kelelahan atau tertidur dan sebagainya, maka tidak bisa kita melaksanakan sholat secara adaan sesuai dengan waktunya, tapi kita menggunakan waktu sholat dengan sistem kodo ya. Jadi diganti waktu sholatnya diganti. Contoh seperti pada umumnya ya, kadang-kadang sholat subuh ini terlambat. Waktunya ternyata ketika tidur kebablasan sudah sampai terbitnya matahari. Terus bagaimana sholat subuhnya? Ya kita menggunakan kodo sholat subuh. Kodo ini bukan sholat subuh ya, tapi pengganti dari sholat subuh tersebut. Dengan niatnya tentunya bukan adaan lagi tapi kodoan. Nah, mungkin itu saja untuk materi pada hari ini tentang waktu sholat fardu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi penambah ilmu, penambah keyakinan untuk menjalankan sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.